إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana rumah Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik tanah di muka bumi ini, sebaik-baik tanah di muka bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa seburuk-buruk tempat pasar. Oleh karena itu terus diingatkan orang yang di pasar harus terus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk waktu sholat, maka kita diperintahkan untuk sholat secara berjamaah. Rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Yaitu lelaki-lelaki yang la tulhihim tijarah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana perniagaan itu tidak melalaikan mereka, wala bai'un an dzikrillah, dan juga berjual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Jadi ketika menafsirkan ayat ini, para ulama menyebutkan berbagai macam athar atau riwayat yang menunjukkan bagaimana para sahabat yang bekerja sebagai pedagang. Kemudian mereka ketika azan berkumandang sudah melepaskan yang namanya timbangan, baik pembeli maupun penjual sudah berhenti semuanya. Tidak ada yang melanjutkan jual beli mereka, karena mereka tidak ingin lalai. Dan sebagian sahabat mengambil keutamaan ayat ini. Saya sengaja berdagang. Mengapa? Agar termasuk di dalam ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat ini. Rijal, yaitu para lelaki yang tidak lalai, dari berzikir kepada Allah, perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendirikan salat dan membayar zakat. Oleh karena itu, sebagian mengatakan, mengambil keutamaan, mudah-mudahan saya termasuk pedagang yang seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara keutamaan yang para sahabat mengambil keutamaan tersebut adalah ekspor impor atau mengadakan perjalanan jauh untuk berdagang. Seperti Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, sengaja mati di dalam berdagang di jalan Allah, mati dalam berdagang itu lebih saya cintai setelah mati di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Muzammil. Akhir surat Al-Muzammil disebutkan apa? Dan orang-orang yang yadribuna fil ardi yabtaguna fadlan min rabbihim
Dan di antara mereka ada yang yadribuna fil ardi, yang berjalan di muka bumi. Mereka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan keutamaan yang ingin diambil oleh para ulama. Mereka menjadikan bagaimana pekerjaan mereka sebagai amal ibadah. Oleh karena itu kita pikirkan, apakah mungkin saya hidup 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak? Bisa. Ya. Yang membedakan itu semua, apakah kita mencari dunia, niat untuk beribadah atau tidak, itu tergantung bagaimana hati kita, bagaimana niat kita. Dan tidak mungkin ayyuhal ikhwan, orang memiliki niat salihah, niat yang baik, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang sudah cinta akhirat Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dunia ini hanya ladang amal sementara, dan dia mengharapkan hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang abadi, yang tidak ada kelelahan, yang tidak ada kecapean, yang tidak ada kepusingan, yang tidak ada sakit-sakitan. Yaitu di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Semakin dia cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta akhirat, maka dia akan semakin bisa memanfaatkan hatinya untuk berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya pun bagaimana bernilai ibadah. Subhanallah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Sunnah, penjelasan dari kitab Syarah Sunnah Imam Muzani yang dikarang oleh Syekh Khalid Al-Juhani. Baik, kita lanjutkan. Anil Bara' halaman 106. Silakan yang belum mendapatkan bisa mencari di internet buku Tamamul Minnah karangan Syekh Khalid Al-Juhani ini, Syarah Sunnah. Itu bisa di-download di internet. Enggak sengaja kita pilih buku ini ya. Anil Bara' bin Azib, kita lanjutkan yang paling terakhir, paragraf yang terakhir. Anil Bara' ibn Azib, diriwayatkan dari sahabat Bara' bin Azib. Itu bukan Barra ya. Bacanya bukan Barra. Jadi ada sebagian salah membacanya. Barra dengan wazan fa'al. Bukan, tapi Bara' Ibn Azib, bahwasanya dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajul. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, minal Ansar. Fantahina ilal qabr, kami pun sampai ke kuburan. Walamma yulhad, setelah dia dikubur, ya, di liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bolehnya seseorang di kuburan untuk duduk ya, jongkok. Maksudnya duduk di sini jongkok ya, atau duduk. Dan dilarang, ada larangan tersendiri duduk di atas kuburan. Yang terlarang itu duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan, lompat-lompat di atas kuburan orang lain. Ini terlarang. Nah, Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW melarang dari sholat menghadap kubur dan duduk di atasnya. Baik. Wa ka'anna ala ru'usina thair, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maksudnya Nabi SAW memberikan pelajaran. Ya. Mengapa disebutkan seolah-olah di atas kepala kami ada burung? Ini menunjukkan mereka khusyuk, tenang, mendengarkan dan tidak bergerak-gerak.
Karena sebagaimana kita ketahui, la yakadu thair, ya, burung itu hampir tidak hinggap kecuali di tempat yang tenang. Burung itu hinggap bertengger itu pada tempat-tempat yang tenang. Kalau dia goyang-goyang, dahannya itu goyang-goyang, nggak mau burung di sana, pindah dia. Oleh karena itu pengkiasan perkataan para sahabat ini, ya, perkataan Bara' bin Azib ini menunjukkan apa? Menunjukkan tenangnya para sahabat khusyuk mendengarkan wejangan atau nasihat dari Rasulullah SAW. Wa fi yadihi udun, di tangan beliau ada ud, kayu. Yang butuh fil ardi, beliau menggaris-garis di tanah sambil berfikir. Yang butuh itu khattata mufakkiran, itu mana yang butuh. Dia menggaris-garis sambil berfikir. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau pun mengangkat kepalanya. Faqala, dan beliau mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathah, beliau mengatakannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila dia telah terputus dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia telah menghadap akhirat, maksudnya ketika sakaratul maut dan proses kematian. Akan disebutkan di dalam hadis ini proses pencabutan nyawa dan bagaimana setelah dicabutnya nyawa tersebut, dicabutnya roh. Wa iqbalil minal akhirah, dan menghadap kepada akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh, turunlah para malaikat dari langit yang mereka putih-putih wajah mereka. Ini menunjukkan bahwa, ya, di antara malaikat wajahnya ada yang putih. Ya. Ini cerita sebelum dicabut nyawa. Jadi turun malaikat yang berwajah putih turun. Karena wujuhahumus syams, seolah-olah wajah mereka itu syams, mentari, matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka bersama mereka ada kafan dari kafan-kafan surga, kain kafan dari kain kafan surga. Mereka membawanya. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa wangi-wangian dari wangi-wangian surga. Minyak wangi surga mereka bawa. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai para malaikat tersebut duduk sejauh mata memandang. Maddal basar, sejauh mata memandang. Coba bayangkan. Berarti banyak sekali malaikat yang hadir untuk melihat prosesi pencabutan nyawa. Ya. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, sampai malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Ya. Ini juga menunjukkan yang mencabut nyawa itu malaikat maut. Malaikat maut. Loh, satu orang. Jadi katakan oleh para ulama, malaikat maut itu satu dan memiliki teman-teman. Ya. Memiliki teman-teman. Nah, ini teman-teman malaikat maut yang mencabut nyawa. Bagaimana, kan di dunia ini meninggal satu detik saja mungkin 20 orang meninggal. Jangan bayangkan waktunya malaikat itu, kecepatannya malaikat seperti kecepatan manusia. Satu detik.
1 detik itu malaikat bisa melakukan apa? Nah, apapun bisa dilakukan dalam 1 detik. Ini bagi lagi entah berapa waktu. Karena kalau malaikat sangat cepat. Coba bayangkan malaikat Jibril. Nabi SAW bertanya tentang sesuatu. Malaikat Jibril pergi ke Allah, kemudian dalam berapa detik langsung sampai kepada malaikat Nabi SAW. Ya, kira-kira kecepatan malaikat Jibril itu seperti apa? Kecepatan beliau. Padahal baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu NASA mengabadikan beberapa menit dianukan ya, meledaknya salah satu bintang yang bintang itu 150 kali atau berapa kali lebih besar daripada matahari. Dia abadikan. Itu katanya ini sekian ratus ribu tahun yang lalu kejadiannya. Ini kejadian meledaknya bintang yang disebutkan oleh NASA. Ini kejadiannya sekian ratus ribu tahun yang lalu. Karena cahayanya dari bintang tersebut baru sampai sekarang. Setelah dia itu melayang di udara, cahayanya ratusan ribu tahun. Bayangkan, itu kecepatan cahaya bintang itu sampai ke bumi. Nah sekarang kecepatan malaikat Jibril itu seperti apa? Jadi jangan bayangkan 1 detik itu waktu kita. Nah, ini waktunya para malaikat, paham? Waktunya para malaikat. Taib. Kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'si. Berarti dia duduk di depan, di atas kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Fayaqul, maka berkatalah malaikat maut, ayyuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ini untuk jiwa muslim yang taat. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ukhruji, keluarlah kamu wahai jiwa yang baik, menuju pengampunan dan Rabb-Mu dan keridhaannya. Dan keridhaan dari Allah. Fatakhruj tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa. Maka keluarlah dia, roh tersebut, jiwa tersebut keluar dari atas kepalanya seperti mengalir ya, mengalir seperti tetesan dari siqa. Siqa itu tempat minum. Ini menunjukkan bahwa dia diambil dari atas. Ya. Kalau diteteskan lancar. Ini rohnya orang muslim. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut sudah memegangnya, dalam sekejap, tidak sampai sekejap mata, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain, langsung diambil oleh malaikat-malaikat tersebut. Para pembantu siapa? Malaikat maut. Jadi ketika dicabut, setelah keluar langsung apa? Langsung diambil. Langsung diambil oleh para malaikat tersebut. Jadi jiwa yang baik. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian jiwa tersebut dimasukkan, ruh tersebut dimasukkan ke dalam kafan yang telah disediakan tadi. Wa fi dzalikal hanut, dan diberikan juga minyak-minyak wangi dari surga. Wa yakhruj minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka dia keluar darinya, ya, dari tempat tersebut seperti bau nafhah itu raihah, ya, bau misik yang paling harum, wujidat ala wajhil ardi, yang ditemukan di muka bumi. Jadi sangat harum, sangat harum.
Loh, kalau harum kenapa kita tidak menciumnya? Ini dunianya sudah dunia barzakh, bukan dunia kita, ya. Malaikat datang kok kita nggak tahu. Ya ini dunia bukan dunia kita, dunia alam lain sudah. Alam lain. Ya buktinya kita di samping kita ada jin tidak ketahuan. Jinnya di mana? Duduk di mana sekarang? Korin saya di mana? Korinnya bapak jenengan di mana? Tapi kita yakin ada teman kita dari kalangan jin yang suka menggoda. Ayo kita melakukan perbuatan maksiat. Ada. Yakin, saya yakinnya. Karena Nabi mengabarkannya. Ya, Nabi SAW mengabarkannya. Baik. Qala fayas'aduna biha. Kemudian para malaikat tersebut mengangkatnya berarti mengangkat ke atas, biha, mengangkat ruh tersebut, nyawa tersebut. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Allahu akbar. Ya, ketika dibawa ke atas, tidaklah mereka melewati sekumpulan dari malaikat kecuali sekumpulan malaikat tersebut berkata, ma hadzal rihut thayyib. Ma hadzal ruhut thayyib. Ya, siapakah ruh yang wangi ini? Siapakah roh yang wangi ini? Malaikat bertanya-tanya karena dia telah dikafani. Fayaquluna fulan bin fulan. Ini adalah fulan bin fulan. Penasaran, para malaikat pun penasaran dengan ruh yang baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, insyaallah. Biasma yunada, ya, di dalam riwayat lain sebenarnya disebutkan dan dia dipanggil dengan wa bi ahsani asma'ihi, sebaik-baik namanya, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang mana mereka yaitu manusia menyebutnya dia di dunia. Jadi yang paling baik nama kita dipanggil. Ya. Kalau misalkan ada orang dipanggil Tole, Le, Beju, nah, kemudian dia dipanggil apa? Mahmud yang terpuji. Oh, mohon maaf. Enggak sengaja saya nyebutin. Iya. Misalnya jadi Mahmud gitu. Mohon maaf Pak. Ya mudah-mudahan lah, insyaallah. Maka apa? Yang dipanggil itu sebaik-baik nama yang pernah dia dipanggil, walaupun namanya misalkan Bejo, ya. Tapi dia punya nama panggilan Mahmud, dipanggil dengan sebaik-baik nama, seindah-indah nama yang mana dia pernah dipanggil di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai dia menuju langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian para malaikat minta dibukakan untuk roh tersebut. Ini menunjukkan bahwa pintu langit itu memiliki pintu. Langit memiliki pintu. Ya kita langit dunia saja seperti saya katakan tadi, ratusan ribu tahun baru kelihatan. Itu yang bisa diteleskop loh ya. Yang bisa ditangkap. Bagaimana dengan yang jauh lagi, langit, bintang-bintang yang jauh lagi? Maka ini menunjukkan kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dia sombong? Untuk apa dia sombong? Kemudian dibukakanlah pintu untuknya, fayuftah lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama' allati talih. Kemudian dia diikuti oleh malaikat di langit berikutnya yang mendekati jenazah tersebut, yang mendekati jenazah tersebut menuju langit berikutnya, hatta yantahi ya bihi ila sama'i sabi'ah, sampai dia menuju langit ketujuh. Fayaqulullah, maka berkatalah Allah, uktubu kitab 'abdi fi illiyin, catatlah kitab hambaku ini di illiyin, yaitu catatan yang baik-baik,
wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah dia ke dalam bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya dari bumilah saya menciptakan mereka. Wa fiha u'idukum, dan padanya saya akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya saya keluarkan dia kali yang berikutnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikanlah rohnya kepada jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian datanglah dua orang malaikat. Fayujlisanihi, dan dua-duanya mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani lahu man rabbuk, maka berkatalah keduanya, siapa Rabbmu? Maka dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhan Rabbku adalah Allah. Maka keduanya berkata, ma dinuk, apa agamamu? Maka dia mengatakan, dini Islam, al-Islam, agama saya adalah Islam. Keduanya lagi bertanya, man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma ilmuka, dikatakan lagi apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, ya, saya membaca kitab Allah, saya beriman dengannya dan saya membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, kemudian seorang penyeru berteriak di langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku telah benar. Fa'afrishuhu fi minal jannah, bentangkanlah untuknya bagian dari surga. Walbisuhu minal jannah, walbisuhu, ya, tempatkanlah dia di surga, bagian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Subhanallah. Fayatihi min rawhiha, kemudian datanglah kepadanya min rawhiha, ya, rawh itu kelapangannya, wa tibiha, dan kebagusannya, keindahannya, wa yufsahu lahu fi qabrihi, dan dilapangkan untuknya di dalam kubur madda basarihi, sepanjang matanya memandang. Subhanallah. Sejauh mata memandang untuk orang muslim saleh, tidak sempit di dalam kubur, ya, tidak sempit di dalam kubur, lapang dan diberikan kenikmatan di dalam kuburan. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datanglah seseorang yang dia itu hasanul wajh, wajahnya itu ganteng, indah, hasanul thiyab, bajunya bagus, thayyibur rih, baunya sangat harum. Fayaqul abshir billadhi yasurruka, ya, saya membawa kabar gembira untukmu yang akan menyenangkanmu. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah harimu yang kamu dijanjikan. Fayaqulu man anta, siapakah engkau? Dia berkata, orang yang tidak dia kenal. Wajhukal wajhu yaji'u bil khair, sesungguhnya wajahmu ini adalah wajah yang membawa kebaikan. Orang baik itu kelihatan dari wajahnya, sebagaimana orang buruk itu kelihatan dari wajahnya, ya. Fayaqulu ana amaluka shalih, dia berkata, saya adalah amalan salihmu. Maka berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'u ila ahli wa mali, sampai saya bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku.
ya, kepada keluargaku dan juga kepada hartaku. Ini menunjukkan bahwa tidak ada teman. Orang di dalam kubur itu tidak memiliki teman. Di dalam kubur tidak memiliki teman, subhanallah. Tidak ada teman. Yang menemani hanyalah amalan salih. Ya. Mengapa mereka kangen? Ya, ingin ditegakkan hari kiamat. Mereka kangen dengan anak, istri dan orang-orang di sekitarnya, kangen ingin bertemu. Dan mereka tahu kalau sudah diberikan kelapangan, maka proses selanjutnya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pada mahsyar dimudahkan, penghisaban dimudahkan, di melewati jembatan Sirat dimudahkan, seluruhnya akan dimudahkan, sehingga mereka yakin, ya sudah, kalau begitu tegakkan, segerakan hari kiamat. Ya, tegakkan hari kiamat. Tidak sabar dia. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang seperti ini. Kemudian, sekarang itu harapan kita. Sekarang kita berbicara tentang kebalikannya. Kalau tidak seperti itu, bagaimana jadinya? Wa innal 'abda al-kafir, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, in kana fi inqita'in minad dunya, apabila dia dalam proses terputus dari dunia, wa iqbalil akhirat, dan akan menghadapi akhirat, yaitu sakaratul maut, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun menuju kepadanya malaikat yang berwajah hitam. Malaikat-malaikat yang berwajah hitam. Ini juga menunjukkan bahwa ya ada malaikat yang berwajah hitam. Sebagaimana kita katakan dulu, ada malaikat di dalam kubur Munkar dan Nakir berwajah hitam, bermata biru. Ini betul-betul malaikat, berarti berbeda-beda para malaikat. Tapi seluruhnya diciptakan dari cahaya. Kemudian ma'ahumul musuh, dan mereka para malaikat tersebut membawa musuh. Membawa musuh bukan musuh kita ya. Membawa pakaian yang terbuat dari sya'ar, dari rambut. Pakaian dari rambut. Ini maksudnya dia dibungkus dengan kehinaan, bukan dengan kain kafan, tetapi dengan sesuatu yang hina, yaitu dari rambut yang namanya rambut-rambutan itu dibuang-buang. Ya. Fayajlisuna minhu maddal basar, malaikat berwajah hitam tersebut duduk di sekitar dia sepanjang mata memandang. Coba lihat, sepanjang mata memandang, malaikatnya hitam-hitam. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Ya. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai dia duduk di atas kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah kamu menuju kemarahan Allah, ya, kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Fatufarraqu fi jasadihi, kemudian tufarraq fi jasadihi, dipisahkan dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud minas
minasufil mablul. Kemudian dia dicabut sebagaimana dicabutnya duri dari wol yang basah. Mana saya? Bukan. Safut itu misalkan seperti ini, kayu, ada cabang-cabangnya berduri. Kayu, ada cabang-cabangnya berduri, dimasukkan ke dalam wol. Tahu kan yang wol domba ya? Itu kan susah dicabut. Kalau dia basah susah dicabut. Nah, itu maksudnya menunjukkan kesusahan. Sebagaimana kalau kita susah mencabut dari wol yang basah tersebut, seperti itulah ruh orang-orang kafir dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian mereka mengambilnya, fayakhudha, kemudian diambil. Sama seperti tadi, tidak di tangan malaikat siapa? Maut, tidak sampai sekejap sudah diambil oleh malaikat-malaikat hitam tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, man anta, siapa kamu? Fawajuka. Kemudian ini dipotong ceritanya di dalam hadis ini, dan diceritakan dibawalah dia ke langit. Ya, ini terpotong, di situ ada potongan. Dia dibawa ke langit oleh malaikat hitam tersebut. Belum sampai langit berikutnya, siapa orang ini? Maka ini adalah orang yang jelek, fulan bin fulan. Dipanggil dengan nama yang paling buruk. Baunya sangat muntin, sangat bau sekali. Ya. Yang paling bau dari muka bumi ini apa yang paling bau? Itu baunya. Sehingga ketika diketuk pintu langit, tidak diizinkan untuk naik langit ke berikutnya. Sehingga langsung disuruh kemana? Dicatat catatannya di dalam sijjin. Di dalam sijjin tadi ini sijjin, kemudian dia dikembalikan kepada rohnya, kemudian masuk ke sini, ditanya man anta. Kemudian dia ditanya man rabbuka, sama pertanyaannya dan dia tidak bisa menjawab. Ya, dan mengatakan ha. Mengatakan apa? Ha. Berkata mudadi dengan samaan kadzab, orang itu tuh berdusta. Maka lemparkanlah dia kepada kebinasaan. Kemudian setelah dilempar di dalam kubur yang penuh dengan kesempitan dan kesengsaraan, datanglah seseorang, ya, yang dia berkata man anta. Kemudian dia katakan, siapakah kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu ini datang dengan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith, saya adalah amalanmu yang buruk. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Ya. Maka dia berkata, ya Rabb, janganlah segerakan datangnya hari kiamat. Takut. Karena kalau sudah merasakan di alam kubur, maka berikutnya akan lebih buruk. Akan lebih buruk. Allah alam shawab. Insyaallah setelah Isya kita lanjut ya. Insyaallah sedikit kita lanjut, kemudian pertanyaan setelah Isya. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian setelah azan kita lanjut sedikit lagi, baru setelah Isya kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al-Bara' diriwayatkan dari Bara' yaitu bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit, perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 27. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fil qabri idza qila lahu man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk." Ini perkataan kokoh ini yaitu ketika di alam kubur. Ketika ditanya siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ya, siapa nabimu.
Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya. Ketika matinya berat gitu ya. Jadi maksud dari ini bukan berarti maksud dicabutnya ruh yang seperti kan tadi dikatakan, maka ruhnya seperti air yang ditumpah dari tempat air minum dilancar. Itu bukan berarti dia tidak merasakan kesakitan. Seluruh manusia merasakan kesakitannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ini sebaik-baik manusia, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu sangatlah menyakitkan. La sakarat, sangatlah menyakitkan. Ini Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi kesakitan orang-orang Islam itu masih mending daripada apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir, ya. Apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Dan apakah menjamin ketika matinya tersenyum ini pasti masuk surga? Tidak menjamin. Banyak orang-orang kafir matinya tersenyum, ya. Tidak menjamin hal tersebut. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah SAW, keluar keringat yang sangat banyak dan susahnya bagaimana Rasulullah SAW wafat, ya, maka Aisyah dan para sahabat yang lain tidak menjadikan itu sebagai patokan, Yang menjadi ibrah itu, yang menjadi patokan, apakah dia baik atau tidak, bagaimana akhir amalan orang tersebut. Walaupun orang tersebut orang yang melakukan perbuatan maksiat, sering melakukan perbuatan maksiat, judi sering, minum-minuman keras, bahkan membunuh dan sebagainya. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia bertaubat, kembali kepada Allah. Tidak lama dia salat berjamaah, rutin salat fajar. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Ini apa? Menunjukkan apa? Akhir hayatnya ini akhir hayat yang bagus. Ya, maka kita harapkan, kita mudah-mudahan ini sebagai husnul khatimah. Mudah-mudahan dia termasuk ahli surga dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW mengatakan amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Nah, sebaliknya orang-orang yang saleh kemudian ternyata akhir hayatnya buruk, nauzubillah min dzalika. Kita berlindung dari hal tersebut. Itu sebenarnya hatinya busuk. Hatinya yang busuk, kemudian Allah tampakkan kebusukan hatinya di akhir hayatnya. Allah tampakkan kebusukan hatinya di akhir hayatnya, walaupun tadinya dia itu sangat bagus, sangat saleh, Allah tampakkan kebusukan hatinya sehingga dia mati di akhir dengan mati yang buruk. Dan kalau kita mendapatkan seorang muslim yang seperti ini, walaupun dia mati dalam keadaan buruk, maka pertama kita berlindung kepada Allah dari mati seperti itu. Yang kedua, kita doakan, mudah-mudahan karena dia seorang muslim, kita tetap doakan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa orang ini. Oleh karena itu kita disyariat, Allah maghfir lahu, disyariatkan maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan sebagainya, doa-doa ketika orang meninggal. Allah alam bisawab. Jadi tidak menunjukkan berat atau tidaknya. Bahkan Nabi kita katakan merasakan kesusahan ketika dicabut nyawa beliau. Ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Salat Jumat wanita.
Di rumah. Ketika di rumah hari Jumat wanita sholat zuhur, wanita tidak memiliki sholat Jumat. Ya, wanita sholat zuhur. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabiat. Para sahabiat tidak sholat Jumat, berarti mereka sholat zuhur. Tidak ada, ya tetap mengerjakan 4 rakaat. Jadi salah kalau mereka harus boleh 2 rakaat, tidak benar seperti itu. Kecuali dia menghadiri sholat Jumat bersama jamaah, maka ketika dia sudah sholat Jumat, maka sudah lepas kewajibannya untuk sholat zuhur, karena dia sudah sholat bersama imam 2 rakaat sholat Jumat, lepas kewajibannya untuk sholat zuhur. Tapi ya ini kalau sholat Jumat juga jangan sampai membuat fitnah. Pernah saya lihat orang sholat Jumat wanita, dia dihijab di belakang, akhirnya disediakan tempat untuknya khusus untuk wanita. Padahal banyak orang kasihan di luar tidak dapat tempat untuk sholat berjamaah. Ya, kalau ini dia tidak ada, ya bisa diisi, gitu kan? Bisa diisi. Ini membuat fitnah sebenarnya. Maka yang seperti itu jangan dia sholat di masjid. Tetap dia sholat. Kalau mau mendengar ceramah cukup di luar. Kalau mau mendengar ceramah khutbah Jumat di luar saja. Tidak perlu masuk ke dalam masjid. Allah alam shawab. Silakan. Aduh, saya kurang tanggap ini. Jadi dia satu saf dengan laki-laki. Sejak bercampur apa gimana? Di belakang, okay. Nah ini di samping. Kemudian satu saf dengan laki-laki, iya. Yang pertama, kalau diprediksi safnya akan bercampur, maka jangan sholat di sana. Wanita seharusnya tidak sholat di sana kecuali ada pemisah. Ada pemisah seperti sekat kayu atau dinding, ya. Karena kalau sampai bercampur bahaya sholatnya. Sebagian ulama mengatakan batalnya, sebagian mengatakan makruhnya, sebagian mengatakan boleh kalau terpaksa. Jawabannya tidak mengapa kalau di dalam berjamaah shaf wanita berada di samping laki-laki, tidak menjadi masalah. Seperti di samping, ya. Nah, dari shaf pertama sampai shaf akhir ini laki-lakinya, di sampingnya ada dinding misalkan, jadi shaf wanita tidak menjadi masalah. Atau misalkan nanti shaf wanita disediakan khusus sudah di tengah, kemudian nanti ternyata terkelilingi dengan shaf laki-laki. Laki-laki berada di belakang wanita karena menyambung. Akhirnya dia ternyata laki-lakinya berada di belakang wanita. Ini juga tidak menjadi masalah kalau dia menyambung. Kalau dia menyambung bareng-bareng bercampur. Nah ini makanya kalau sudah sampai sentuh-sentuhan, ini bahaya. Jangan sampai harus ada pemisah. Entah dipisah dengan jarak atau dipisah dengan dinding atau sekat. Enggak boleh dia tiba-tiba ini ada akhwat, masuk aja selonong. Akhirnya di sininya lain dah gerakannya nih. Enggak khusyuk salat. Oh iya, kalau misalkan wanita tersebut ini sholat Jumat, ya. Ya, kalau misalkan wanita tersebut, maka kita bilangin lebih baik ini sholat Jumat untuk laki-laki. Kalau kejadian seperti itu, maka menjadi fitnah sudah. Itu sudah menjadi fitnah. Keberadaan wanita hadir di sholat Jumat dengan keadaan yang nanti bercampur dengan laki-laki, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, satu yang haram, apalagi sampai bersentuhan. Ini satu yang haram. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain sekarang?
Ada tuntunannya. Jadi ya kita saksikan bapak-bapak, kita bilang, "Mbak, ini khair, baik. Sekali lagi Bapak, baik, khair, baik." Ya. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Yang seperti itu tidak ada tuntunannya. Yang ada itu dalil dari Nabi SAW. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya. Apabila para saksi Allah itu mengatakan baik, maka insya Allah termasuk ahli surga. Apabila saksi-saksi Allah di muka bumi ini buruk, dia mengatakan buruk, maka buruklah orang tersebut. Adapun yang dipaksa membilang baik-baik, artinya, ngapain bilang baik? Ya lisan saja, saya sajalah yang bilang baik gitu ya. Itu tidak dianggap. Yang menjadi penilaian itu adalah yang dikatakan manusia dengan jujur, bukan dengan acara-acara seperti itu. Itu tidak ada dalilnya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.